Setiap episode baru memperkenalkan karakter baru ke dalam cerita. Episode terakhir Arc Distrik Hiburan juga memperkenalkan karakter baru yang mungkin dilewatkan oleh para penggemar Kimetsu no Yaiba. Nah, nama karakter ini adalah Nakime, dan dia ditampilkan pertama kali saat semua iblis bulan bawah dipanggil oleh Muzan ke dalam Kastil Infinity pada episode 26 Kimetsu no Yaiba, dan juga di akhir episode Arc Distrik Hiburan, walaupun hanya sebentar. Nah, kali ini kita akan membahas kisah dari iblis bulan atas, Nakime. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nakime adalah seorang wanita pucat dengan kulit keabu-abuan yang memiliki kuku tajam berwarna ungu dan terutama bibir merah yang kontras dengan warna kulitnya. Dia memiliki rambut berkilau sepinggang berwarna coklat tua dengan poni belah duanya yang panjang yang menutupi wajah serta matanya yang besar. Dan juga Nakime hanya mempunyai satu mata yang besar yang berada di tengah wajahnya saja. Pada pakaiannya, Nakime mengenakan kimono hitam polos dengan lapisan putih, diikat dengan kain obi bergaris coklat pucat. Selain itu, dia selalu terlihat memegang gitar biwa kayu 4 senar. Sejak menjadi peringkat atas, Nakime membuka poninya agar tidak menutupi wajahnya dan menunjukkan bahwa dia hanya memiliki satu mata besar berwarna merah muda dengan kanji huruf 4 terukir di matanya, serta urat-urat di wajahnya yang besar yang menuju matanya. Nakime adalah pemain biwa misterius namun dingin yang hanya menunjukkan sedikit emosinya. Dia tidak berbicara kecuali diperlukan, dan ketika dia melakukannya, dia selalu lugas dan belak-belakan dan membuat percakapannya sesingkat mungkin. Di masa lalu, Nakime adalah seorang musisi biwa amatir yang tidak dikenal yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi setelah pria yang dinikahinya sangat kecanduan oleh judi, pria tersebut mengambil dan menyia-nyiakan uang penghasilan dan tabungannya yang dia hasilkan sendiri dari bermain biwa hanya untuk berjudi. Suatu malam, saat dia dijadwalkan untuk memainkan biwanya di suatu panggung, Nakime pun menyadari bahwa suaminya telah mencuri gaun pertunjukannya dan menggunakannya untuk berjudi. Karena hal tersebut, Nakime pun marah kepada suaminya. Dia kemudian membunuh suaminya dengan menggunakan palu. Dan tak lama setelah dia membunuh suaminya, Nakime pun menyadari bahwa waktu yang ditentukan untuk tampil bermain biwa semakin dekat. Dan dia terpaksa harus mengenakan gaun yang usang dan compang-camping saat dia pergi ke panggung dengan tergesa-gesa. Namun, orang-orang banyak tidak menghargai penampilannya yang lusuh. Dan karena telah melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya, dirinya pun mulai gugup dan tangannya mulai gemetar saat sedang memainkan biwanya. Namun yang mengejutkannya, suara yang berasal dari biwa saat Nakime bermain dengan sangat tegang dan gemetar begitu indah, sehingga penontonnya menyukai penampilannya dan bersorak untuk penampilannya. Nakime pun dibayar mahal karena pekerjaannya tersebut. Dan sejak saat itu, Nakime pun mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu membunuh orang sebelum tampil bermain biwa di depan banyak orang. Anehnya, setiap kali dia memainkan biwanya setelah melakukan pembunuhan, penampilannya tersebut mendapat tanggapan yang luar biasa positif dari pelanggan dan manajer panggung. Dan pada suatu hari, dia memiliki janji rutin untuk tampil di panggung lain. Jadi, Nakime pun memilih seseorang untuk dia bunuhnya. Tetapi sayangnya targetnya adalah Muzan Kibutsuji. Saat itu Muzan mengetahui dirinya sedang dibuntuti untuk dibunuh. Namun, Muzan pun terkesan dengan keterampilan Nakime dalam mengintai korbannya. Jadi, Muzan tidak jadi untuk membunuhnya. Malahan dia menyelamatkan nyawanya dan menawarkan untuk menjadikannya iblis sebagai bawahan langsungnya. Nakime pun langsung menerima tawarannya. Dia pun menjadi iblis dan naik pangkat menjadi salah satu pelayan teratasnya Muzan. Dan dalam kisahnya di anime dan manganya, Nakime memulai debutnya pada arc pelatihan rehabilitasi, yaitu di Kastil Infinity, dengan memainkan biwanya dan memanggil para iblis bulan peringkat bawah untuk pertemuan setelah kematian Rui. Selain itu, Nakime juga pernah memainkan biwanya untuk memanggil para iblis bulan peringkat atas saat pertemuan di Kastil Infinity-nya setelah kematian Daki dan Gyutaro di Arc Distrik Hiburan. Dan pada saat arc pelatihan Hashira, Nakime telah dipromosikan oleh Muzan menjadi iblis bulan peringkat atas keempat untuk menggantikan Hatengu. Dan pada arc tersebut, Nakime mendapatkan kekuatan baru dan menggunakannya untuk melacak pemburu iblis dan menentukan lokasi dan tempat persembunyian para pemburu iblis dan menemukan persembunyian Kagaya Ubuyashiki.
Dan pada Arc Infinity Castle, ketika korps pemburu iblis tiba di rumah Ubuyashiki untuk mencoba menggantikan Muzan, mereka semua dipindahkan ke Kastil Infinity dan dipisahkan satu sama lain oleh Nakime. Dan di sini Nakime pun bertemu dengan Obane dan Mitsuri. Nakime pun bertarung dengan mereka menggunakan kontroler terhadap Kastil Infinity. Dan selama pertarungannya, Nakime berpikir bahwa dia telah membunuh kedua Hashira tersebut. Tapi ternyata Nakime sedang dikendalikan oleh Yuichiro. Di sini kendali Nakime pun diperebutkan antara Yuichiro dan Muzan, yang menyebabkan Nakime mati dibunuh Muzan. Dan kekuatannya dikendalikan oleh Yuichiro untuk mengeluarkan semua orang dari kastil tersebut. Dan disitulah kisah akhir dari Nakime. Dalam kemampuannya Nakime, meskipun tidak menunjukkan banyak hal dalam hal kemampuan bertarung, sebagai pemegang posisi tertinggi keempat di 12 Kizuki, Nakime adalah iblis yang sangat kuat. Dia mampu menggunakan Blood Demon Arc-nya yang tidak lazim untuk memasukkan seluruh pemburu iblis ke dalam kastilnya, serta menggagalkan upaya Obane dan Mitsuri dalam memenggal kepalanya dan melawan dua Hashira sekaligus untuk selama sebagian besar Arc Infinity Castle, yang mana dengan tidak satupun dari dua Hashira tersebut yang mampu menggoresnya. Kemudian setelah memperoleh peringkat 4 atas dan menerima banyak darah dari Muzan, dia menunjukkan kemampuan yang baru untuk membuat dan melepaskan beberapa bola mata dari tubuhnya. Hal ini memungkinkan dia untuk memata-matai orang lain dari jarak jauh. Dengan kemampuan baru ini, dia berhasil menemukan posisi hampir semua anggota korps pemburu iblis serta rumah tersembunyi dari Kagaya Ubuyashiki. Pada gaya bertarungnya, seni setan darah Nakime mengambil bentuk ruang ekstra dimensi yang menampung sebuah benteng skala besar. Sebagai pemiliknya, Nakime memiliki kekuasaan mutlak atas ruang kastil tersebut. Dia juga mampu memanipulasi dan mengubah sesuka hati hanya dengan memetik biwanya. Di bentengnya ada ruangan yang tak terhitung jumlahnya dengan variasi yang tampaknya tak ada habisnya. Nakime juga telah menunjukkan kemampuan untuk menggunakan seni setan darahnya yang tidak lazim untuk tujuan ofensif atau tujuan untuk menyerang, yang mana dia dapat dengan mudah membentuk kamar menjadi pilar raksasa dan menabrakkannya ke musuhnya untuk menghancurkan mereka. Dan dengan mengikat dan mengakarkan rambutnya ke dinding terdekat di dalam kastil, dia bisa mengontrol posisi kastil sesukanya, yang mana dia bisa menggeser dan mengubah posisi berbagai ruangan dan dinding-dinding seolah-olah itu adalah anggota tubuhnya sendiri. Nakime juga dapat memunculkan portal di lokasi manapun untuk mengangkut orang ke luar bentengnya atau kemanapun di dalamnya dalam bentuk pintu geser tatami. Dia dapat menggunakan portalnya untuk tujuan ofensif dan defensif juga, yang mana ditampilkan saat dia membuat portal pintu untuk menahan serangan dari Mitsurikan Roji. Dan salah satu tugas utama Nakime adalah bertindak sebagai moda transportasi untuk peringkat atas lainnya ketika mereka dikirim dalam misi dan mungkin membantu Muzan bergerak di seluruh negeri tanpa terdeteksi. Nah, berikut adalah kisah Nakime, sang iblis yang mempunyai kekuatan aneh di luar nalar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.